Ini nih parah, berani banget materinya. Nekat atau gimana? Menurut keyakinan gue, Panji bisa diproses secara hukum. Ditunggu aja. Emangnya hukum dan aparat penegaknya baik-baik aja? Halo, ketemu lagi dengan Kala Sastra dan gue. Jadi nih, waktu awal kali Mensrea di-upload di media streaming, gue memang gak langsung nonton. Soalnya gue juga lagi asik dengan bacaan-bacaan di meja. Dan selain itu, memang gue bukan penggemar Panji. Malahan gue nonton Mensrea itu gak sengaja, karena kebiasaan aneh gue yang muncul tuh. Kadang kalau gue ngantuk dan mau tidur, itu suka muter media buat nontonin gue tidur. Nah, waktu itu memang gak ada media yang menarik perhatian gue. Jadi gue putusin untuk muter Mensrea buat nontonin gue tuh. Ternyata itu adalah pilihan gue yang salah. Gue gak jadi tidur dan nonton sampai habis. Emang bener sih, materi komedinya berani, tegas, dan bisa dibilang vulgar. Bahan materinya diolah dari fakta tentang sosial, tokoh politik, dan kebijakan politik. Menurut keyakinan gue, orang-orang yang nonton acara Panji secara langsung pasti ngikutin perkembangan fakta-fakta dan beritanya. Makanya mereka bisa ketawa. Jadi, kalau nggak ngikutin fakta dan berita, paling cuma bisa ketawa karena ngamatin gestur, ekspresi, dan tekanan suaranya Panji. Dan kalau cuma itu sih, buat gue pribadi, nggak lucu. Yang jelas, Panji cukup berani dengan materinya yang faktual. Waktu itu gue mikir aja, kalau konsekuensi logisnya nih, bakal rame. Ternyata bener, beberapa hari ini udah muncul banyak media-media yang ngebahas pro dan kontranya Panji. Artinya reaksi masyarakat yang lebih luas kan pastinya mengacu pada terbukanya acara Mensrea di media streaming. Ya pastinya di awal Januari 2026. Padahal pentasnya Panji kan ada di tahun 2025. Nah, banyak tuh serangan dan kritik yang udah mulai dilemparkan ke arah Panji. Mulai dari bentuk verbal, somasi, dan pelaporan. Bahkan sampai ada yang bawa-bawa foto anak Panji buat digoreng di media sosial. Ya karena materi komedinya itu yang faktual dan berani. Dan sebenarnya kalau mau dicari sumber fakta yang dipakai jadi materi komedinya Panji, itu mudah. Rekam jejaknya masih ada di media-media online. Jadi nggak bisa digolongkan komedinya Panji itu fitnah atau hoaks. Pro kontra yang naik ke media publik juga cukup rame. Mulai dari tanggapan Tompi yang menyatakan kalau Mensrea mengandung body shaming. Tapi gue nggak tahu persis tuh apa landasan Tompi nanggepin Panji. Apakah memang soal body shamingnya atau ada latar belakang pandangan politik. Terus ada juga pelaporan ke polisi yang dilakukan oleh dua orang. Kedua orang ini mengklaim sebagai perwakilan dari dua organisasi agama besar. Masalah yang dilaporkan soal adanya dugaan penghasutan dan penistaan agama. Tapi aneh, dua organisasi besar itu juga memberikan tanggapan kalau tidak merasa mendelegasikan atau terwakilkan oleh para pelapor itu. Ada juga media berita yang meliput perdebatan terkait komedi Panji. Di acara itu, seorang anggota DPR menyatakan kalau komedi Panji itu kampungan. Nah, di sisi yang lain, media juga ada yang meliput pendapat Prof. Mahfud MD. Pandangannya kalau Panji nggak bisa diproses secara hukum dengan pasal-pasal yang baru saja disahkan pemerintah. Alasannya karena pasal-pasal tentang penghinaan baru disahkan tahun 2026, sedangkan show-nya Panji di tahun 2025. Jadi beda waktu dan pasal tidak berlaku surut. Maksudnya pandangan Prof. Mahfud itu gimana ya? Gue jadi mikir, misalnya show Mensrea itu ada di waktu pasal-pasal penghinaan sudah sah. Apa kalau begitu memang Panji bisa diproses secara hukum? Kok jadinya aneh ya? Tetap anti kritik dong. Nah, soal pasal-pasal KUHP dan KUHP yang baru juga ramai tuh dibahas di media-media. Mulai dari pasal penghinaan sampai soal pasal tentang hubungan perkawinan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi memang gue belum menggali secara mendalam. Jadi kalau gue berpendapat bisa aja tuh gue salah. Kalau balik lagi ke masalah komedi, gue kok yakin ya soal komedi itu persoalan selera.
Misalnya ada yang suka sama bentuk komedi di film Dumb and Dumber. Kalau nggak salah aktornya Jim Carrey. Komedian yang jago di humor fisik dan ekspresi. Nah, kan ada yang suka tuh. Dan ada juga orang yang nggak cocok dengan model komedi kayak gitu. Contoh lainnya kayak komedi Max Amini dari Iran. Nggak kurang juga dia memainkan body shaming di panggung. Itu menurut pemahaman gue. Jadi kalau soal selera komedi kan masing-masing tuh. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Menurut pemahaman gue, kayaknya nggak cocok tuh kalau menilai sebuah komedi dengan berlandaskan pada selera versus selera. Jadi perlu tuh untuk tahu diri juga apa landasan pengetahuan diri yang dipakai untuk menjustifikasi sebuah gaya komedi. Tapi gue juga sepakat kalau komedi atau seni itu nggak bebas dari norma, nilai, etika, dan moral. Apalagi berkaitan dengan adab Nusantara, yang beda jauh dengan pola-pola adab yang ada di bangsa-bangsa sebelah baratnya. Yang jelas, norma, nilai, etika, dan moral itu juga harus sekaligus menjadi landasan yang digunakan untuk seluruh masyarakatnya, termasuk pejabat publiknya. Ya nggak sih? Jangan sampai relatif sebagai pejabat publik jadi bisa leluasa, sedangkan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya harus ditekan dengan norma-norma. Ya jadinya kan nggak normal. Gue mau coba selami ulang lebih dalam lagi. Masalah Panji harus dilihat sebagai persoalan dengan kategori yang mana nih? Komedian, kritikus, kritik komedian, komedi kritikus, atau apa? Tapi kalau soal komedi yang mengkritik, sejauh gue pahami, dalam budaya Nusantara itu sudah ada dan hal yang biasa. Contohnya seperti yang ada di pergelaran wayang. Biasanya muncul setelah babak pagelaran yang bercerita tentang kekacauan atau goro-goro. Nah, di babak itu Dalang akan mengeluarkan dagelan dari tokoh-tokoh punakawan. Tegasnya bisa dilihat di tokoh Petruk dan Gareng. Secara visual dan karakter, Petruk dan Gareng itu berbanding terbalik dan beda secara fisik. Petruk itu berpendidikan, kaya, badannya sempurna, tinggi, mancung, dan ganteng. Kalau Gareng sebaliknya tuh, nggak berpendidikan, miskin, badannya nggak sempurna. Yaitu matanya juling, pendek, tangannya cacat atau bengkok, kakinya pendek sebelah. Ya pengkor gitu. Udah gitu, di dalam penjelasan baku pedalangan, tubuhnya Gareng dipenuhi dengan koreng atau luka. Nah, biasanya tokoh ini akan ejek-ejekan tuh, saling serang dengan kata-kata. Tegas, pedas, bahkan vulgar. Termasuk ngeledekin dengan memainkan gestur dan tingkah laku. Di dalam adegan itu, Dalang akan memasukkan pesan-pesan kritik yang keras dengan komedi. Maka itu wayang disebut sebagai tontonan dan tuntunan. Jadi menurut gue jelas kalau kritik keras dalam bentuk komedi udah menjadi bagian dari budaya peradaban ini sejak zaman kuno. Kan nggak perlu juga cari referensi untuk menjelaskan humor, komedi, dan kritik dari barat atau sampai ke Yunani. Terus kalau berdasarkan selera, apa kemudian Gareng dan Petruk juga jadi kampungan? Kan konyol tuh. Nah, boleh jadi tuh masalah sebenarnya bukan soal Panji, bukan juga soal materi komedi kritiknya, atau soal judul mensreanya. Balik lagi ke masalah pasal-pasal hukum nih. Gue pikir hukum dan aturan-aturannya juga masih punya masalah. Pasal-pasal lama yang berlaku kan juga terbuka tuh dengan tafsir yang berbeda. Ini aja satu masalah tersendiri. Apalagi menurut gue, hukum dan peradilan juga masih banyak ninggalin kasus-kasus yang gak selesai dengan benar. Maksudnya tidak sesuai dengan bagaimana hakikat dari hukum dan adil. Contohnya ya kasus seperti yang disebut di dalam komedi Panji tuh. Soal impor gula. Tom Lembong kan tidak ditemukan niat jahatnya. Tapi peradilan tetap memutuskan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Dan denda sebesar 750 juta. Hanya saja Tom Lembong dapat abolisi dari presiden. Tapi dengan adanya abolisi kan bukan berarti menyelesaikan masalah yang ada di dalam hukum dan peradilan. Contoh lainnya seperti petani yang dihukum karena mengelola bibitnya sendiri. Peradilan yang tajam ke bawah. Terus kasus Eki dan Vina di Cirebon.
Ada juga tuh masalah pencemaran dan fitnah melalui Undang-Undang ITE. Sebenarnya ada apa dengan hukum dan peradilan? Ada apa dengan manusianya? Dan ada apa dengan masyarakatnya? Apakah memang kata hukum dan adil maknanya udah berbeda? Atau jangan-jangan gue aja yang salah? Tapi kalau gue cermatin, menurut gue hukum dan peradilan memang masih punya PR dan punya tugas utama, yaitu pendewasaan dan pematangan. Hal itu juga berhubungan untuk melihat siapa saja yang membuat aturan-aturan atau regulasinya. Gue juga punya ketakutan tuh. Ya itu, kalau yang bikin aturan-aturan adalah orang-orang yang gak baik. Bakal lebih susah lagi buat ngebaca kejahatan dengan sudut pandang hukum. Kata kuncinya ada pada istilah kejahatan kerah putih. Karena kejahatan adalah produk dari rasionalitas, jadi bisa aja tuh main-main di pembenarannya, seperti tindakan koruptif. Jadi, menurut gue yang mendesak saat ini memperbaiki pasal-pasal terkait pada tindakan korupsi. Soalnya koruptor tersukses dengan uangnya bisa mengendalikan hukum dan peradilan. Ada pendapat kalau produk hukum itu harus bisa ditoleransi sebagai produk yang bisa aja salah. Atau argumentasinya nggak ada hukum yang sempurna. Secara filosofis ini agak aneh menurut gue. Kan perlu dipertanyakan, kalau nggak sempurna terus kenapa harus disahkan? Ada juga tuh argumentasi yang mengatakan kalau hukum tidak bisa memuaskan semua pihak. Aduh, gue jadi agak-agak gimana kalau denger argumentasi kayak gini nih. Apa maksudnya pelaku kejahatan itu juga harus bisa dan boleh untuk puas? Maksud gue gini, yang diharapkan dari hukum kan mencegah penyimpangan dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Jadi kalau pelaku kejahatan juga dipertimbangkan kepuasannya, apa maksudnya pelaku kejahatan boleh menolak efek jera sebagai sebuah kepuasan yang disebut di dalam argumentasi tadi? Aneh kan? Lebih anehnya lagi nih menurut gue, kalau pelaku kejahatan boleh puas tanpa kehinaan dan kenistaan. Artinya kejahatan nggak boleh menerima perbuatan penghinaan dan penistaan. Tapi bukannya penghinaan dan penistaan itu juga bisa disebut sebagai hukum sosial? Dan bukankah sejatinya kejahatan adalah perbuatan yang hina dan perbuatan nista? Coba gimana tuh? Perlu diingat juga, hukum dan peradilan itu punya konsekuensi logis. Paling tidak bisa membentuk tingkah laku dan paradigma masyarakatnya. Yang jelas, jadi lucu kalau ada pelaku kejahatan yang baperan. Gara-gara tindakannya diungkap, dibicarakan, dan dikritik. Jadi jangan sampai pasal-pasal yang diproduksi tujuannya memanjakan pelaku kejahatan yang baperan. Atau mau maksa orang untuk terima kalau dijahatin ya nggak usah baper. Yang baperan menggunakan pasal atau karena ada pasalnya jadi perlu tuh untuk baper. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah kebenaran yang relatif. Sama perlu untuk mencermati penjahat yang gak jahat. Maksud gue penjahat yang belum ketahuan kejahatannya. Gue jadi keinget sama zaman waktu SMA. Kan ada kegiatan ekstra tuh. Atau zamannya waktu gue masih mahasiswa baru. Yang ini gak usah dianggap serius. Anggap aja gue sedang lantur. Ini pikiran bodoh gue doang. Yang jelas menurut gue jadi penting juga untuk ditinjau secara filosofis. Jadi gini, dulu di antara masa-masa itu kan ada kegiatan latihan mental lewat pendidikan kepemimpinan atau peloncoan. Masyarakatnya dibagi jadi dua bagian, senior dan junior. Nah, kedua masyarakat itu punya aturan main, dari senior terhadap junior dan sebaliknya. Ya memang aturannya cuma main-main doang. Isi aturannya kira-kira gini, pasal 1, senior itu nggak pernah salah, dan pasal 2, kalau senior salah, maka lihat kembali pasal 1. Jadi muter-muter aja, junior nggak bisa menyalahkan seniornya, dan senior punya kebebasan yang mutlak. Nah, dari situ gue jadi pengen berimajinasi. Gimana kalau aturan mainan itu dibikin jadi 10 pasal? Tapi 2 pasal substansi yang tadi tetap dimasukin. Atau gimana kalau dibuat jadi 624 pasal dengan kandungan ayat-ayatnya juga. Tapi tetap 2 pasal yang substansi tadi dicantumkan juga.
Terus bahasa pasal-pasalnya pakai susunan kata dan kalimat yang lebih formal. Misalnya pasal 15 bunyinya gini. Seluruh kebijakan, keputusan, dan aturan yang telah ditetapkan oleh senior adalah aturan-aturan yang telah melalui proses pematangan dengan berlandaskan pada ketentuan yang telah melalui mekanisme rapat formal yang terpimpin, dan seterusnya. Ya, kayak gitulah kira-kira. Nah, terus kata senior diganti aja tuh. Misalnya apa ya? Coba diganti pakai kata peradilan atau kata penyelenggara negara. Lah, kok gue jadi kayak orang bodoh gini ya? Loh, emangnya ngopo? Sampai ketemu lagi dengan Kala Sastra dan gue.